Baik, selamat pagi, selamat ketemu kembali. Hari ini kita mau bahas kelanjutan dari siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu untuk bagian menganalisis transaksi. Nah, ini adalah akun-akun dalam perusahaan dagang dan kemarin ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi akun-akun dalam perusahaan dagang itu ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, dan persediaan barang dagangan. Nah, tapi bukan berarti akun seperti akun kas, utang, kemudian piutang tidak ada di sini. Jadi ini adalah akun-akun dalam perusahaan dagang yang tidak ada di perusahaan jasa. Transaksi dalam perusahaan dagang ini ada transaksi yang umum terjadi. Itu yang pertama adalah pembelian barang dagang. Di pembelian barang dagang ini bisa dilakukan secara kredit atau tunai. Nah, di perusahaan dagang ini akan kita kenal istilah kredit dalam artian untuk utang gitu. Kemudian pengembalian barang dagang atau nanti akan disebut dengan retur pembelian dan potongan harga. Kemudian potongan pembelian, pembayaran beban angkut pembelian, kemudian penjualan barang baik secara kredit maupun tunai, penerimaan barang dagangan yang dijual atau disebut nanti retur penjualan dan ada potongan harga, kemudian pembayaran beban angkut yang dijual dan potongan penjualan. Nah, untuk ini retur pembelian dan retur penjualan hanya bisa terjadi kalau transaksinya itu transaksi pembelian atau penjualannya itu dilaksanakan secara kredit. Itu dia tambahannya untuk di sini. Dan di perusahaan dagang ini untuk transaksinya kalian itu harus bisa melihat transaksi-transaksi apakah transaksi yang hari ini ada berhubungan dengan transaksi sebelumnya. Misalnya gini, hari ini beli secara kredit, kemudian ingat syarat pembayaran yang kemarin sudah saya jelaskan, lalu ternyata dilunasi besok, apakah ada potongan? Nah, itu dia saling berhubungan maksudnya. Nanti akan kita lihat di contoh. Berikutnya, ini tahap-tahap pencatatan atau transaksi dalam jurnal umum. Nih, kalau penjualan tunai apa transaksinya, dan ini sudah saya jelaskan kemarin. Jadi saya harap sudah ada di buku catatanmu. Ini hanya akan ini dasarnya gitu. Nah, kita akan langsung ke contoh transaksi. Contoh transaksi yang pertama adalah pembelian. Ingat, di pembelian tadi saya bilang itu ada pembelian yang dilakukan secara tunai atau secara kredit. Misalnya, ini anggap di satu perusahaan yang sama ya. Nah, misalnya tanggal 3 dibeli barang dagangan seharga 2 juta dengan tunai. Berarti jurnalnya apa? Pembelian pada kas, karena sudah jelas di sini dibeli dan dibayar secara tunai. Maka akun yang muncul adalah pembelian dan akun kas. Maka jurnalnya adalah pembelian pada kas, nominalnya ya berapa nominal pembeliannya. Kemudian kalau untuk transaksi pembelian secara kredit, kita katakan besoknya tanggal 4 Mei dibeli barang dagangan 4 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi kalau kalian ketemu dengan transaksi yang seperti ini, ada dia 2/10 N/30 atau 3/10 N/EOM dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam syarat pembayaran, maka ini termasuk transaksi secara kredit walaupun tidak ditulis secara kredit. Itu yang pertama harus kalian ingat. Oke, nah jadi jurnalnya apa? Jurnalnya adalah pembelian pada utang. Kenapa utang? Karena ada muncul syarat 2/10 N/30. Itu dia transaksi yang pertama untuk transaksi pembelian. Kita lihat berikut. Itu transaksi untuk retur pembelian atau pengembalian barang dagang yang dibeli. Ingat, retur pembelian ini terjadi kalau transaksinya itu transaksi yang dilakukan secara kredit. Nah, transaksinya nih, tanggal 5 Mei dikembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 4 kemarin sebesar 500.000 karena tidak sesuai pesanan. Jadi ada kondisinya gini, misalnya kita beli pena itu 10 kotak dengan ketentuan semuanya itu warna hitam. Ternyata setelah sampai sama kita ada 3 kotak yang warna biru dan kita tidak terima gitu. Nah, itu bisa kita ajukan pengembalian, tapi dengan syarat memang transaksinya itu transaksi kredit. Nah, anggap seperti itulah kejadiannya, ini tidak sesuai dengan pesanan, entah karena rusak atau misalnya karena kayak kondisi yang tadi kita minta A, rupanya dikasihnya B gitu. Nah, maka jurnalnya adalah utang dagang pada retur pembelian. Kan jelas kan utang kita kan berkurang. Utang berkurang posisinya itu di debit. Sama
logikanya gini, kita beli barang utang, terus kita kembalikan, nggak mungkin kan utang kita tambah, maka utang kita akan berkurang sebesar berapa kita kembalikan barang yang tidak sesuai. Itu dia namanya retur pembelian. Jadi jurnal untuk retur pembelian adalah utang dagang pada retur pembelian. Berikutnya, transaksi ketiga itu adalah potongan pembelian. Transaksinya tanggal 6 Mei 2019 dilunasi utang dagang atas pembelian barang tanggal 4. Ini maksud saya tanggal 4 ya. Pembelian barang tanggal 4. Nah, tanggal 4 dibeli 4 juta. Syaratnya adalah 2/10 N/30. Kemudian tanggal 5 ada retur. Jadi 4 juta utang kita tanggal 4. Ini syaratnya, rupanya tanggal 5 kita kembalikan karena tidak sesuai sebesar 500.000. Maka berapa yang harus kita lunasi? 3.500.000. Berikutnya, perhatikan syaratnya nih, 2/10 N/30. Artinya apa? Kita akan menerima diskon 2% kalau kita melunasinya itu kurang dari atau sama dengan 10 hari semenjak tanggal pembelian. Tapi batas waktu pelunasannya adalah 30 hari setelah tanggal pembelian. Dengan catatan di hari ke-11 tidak ada diskon. Jadi angka yang di atas ini yang 2 atau nanti di sini bisa 3 tergantung dari kesepakatan pembeli dengan penjual. Kalau di sini ada N itu angka untuk diskon. Nah, angka yang di sini 10, 30 atau EOM itu nanti angka untuk batas pelunasannya. Nah, kita beli tanggal 4. Ini tanggal 4 ya, nanti kalian perbaiki. Kita beli tanggal 4, kemudian tanggal 5 kita kembalikan, tanggal 6 kita lunasi. Berarti kan masih masuk masa diskon ya. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 masih 2 hari setelah tanggal pembelian. Berarti kan masih masuk masa diskon, maka kita langsung mendapatkan diskon 2%. 2% dari mana? Bukan dari 4 juta, tapi dari 3.500.000 karena ini yang mau kita lunasi. 2% dari 3.500.000 itu adalah 70.000, berarti yang harus kita lunasi adalah 3.430.000. Ini masih perhitungan pelunasannya, bukan jurnal. Nah, jurnalnya apa untuk tanggal 6? Utang dagang tetap itu harus lunas 3.500.000 disebut di jurnal karena utang dagang kita itu nilainya 3.500.000. Nah, kemudian ada potongan pembelian sebesar 70.000. Bagi yang menerima potongan pembelian ini termasuk ke pendapatan. Potongan pembelian 70.000 dan kas kita yang berkurang sebenarnya adalah 3.430.000. Sama kayak gini, kalau kalian beli baju harganya itu misalnya harusnya adalah 3.500.000 semua totalnya gitu kan. Kalian bawa memang 3.500.000 gitu. Nah, karena kalian memang lagi dapat diskon 2%, maka kalian itu hanya bayar 3.430.000. Karena ada diskon 2% atau sebesar 70.000. 70.000 ini kan jadi uang kantong kalian gitu. Jadi potongan pembelian itu posisinya di kredit. Itu dia untuk retur dan potongan pembelian. Nah, berikutnya itu untuk transaksi beban angkut pembelian dan penjualan. Nah, untuk transaksi beban angkut pembelian itu sama seperti pembayaran beban yang umumnya. Nah, jadi jurnalnya adalah ini transaksinya dibayar beban angkut pembelian 500.000. Maka jurnalnya adalah beban angkut pembelian pada kas sebesar 500.000. Tapi ingat, setiap pembayaran beban itu dituliskan dengan detail beban yang dibayar itu apa. Kalau beban angkut pembelian ya beban angkut pembelian, kalau beban air ya beban air dan lain sebagainya. Oke, itu dia untuk beban angkut pembelian. Berikutnya yang kelima adalah penjualan. Sama seperti pembelian tadi, penjualan juga bisa terjadi dari dua jenis gitu. Satu dia penjualan secara tunai, satunya lagi secara kredit. Kalau penjualan secara tunai, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan. Contoh transaksinya ini. Tanggal 7 Mei dijual barang dagangan 2 juta secara tunai, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar 2 juta. Sementara kalau dia kredit, ciri-ciri transaksi secara kredit itu adalah ada muncul yang namanya syarat pembayaran ini, yang 2/10 N/30. Maka jurnalnya itu adalah piutang dagang pada penjualan. Kalau di transaksi ini, transaksinya yang tanggal 8 Mei dijual barang dagangan sebesar 3 juta, syarat 2/10 N/30, maka jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 3 juta. Itu dia untuk transaksi penjualan. Oke, berikutnya itu adalah transaksi untuk retur penjualan dan potongan penjualan.
Nah, retur penjualan itu adalah penerimaan kembali barang yang dijual. Artinya kita sebagai pihak penjual, kita terima kembali barang yang kita jual karena ada ketidaksesuaian pesanan. Misalnya ini di tanggal transaksi tanggal 9 diterima kembali barang yang dijual karena tidak sesuai pesanan sebesar 500.000. Maka jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang dagang sebesar berapa yang dikembalikan. Jadi di retur penjualan ini kita menerima barang yang kita jual, tapi dengan syarat transaksi penjualannya itu harus transaksi secara kredit. Itu dia untuk retur penjualan. Berikutnya, potongan penjualan. Di potongan penjualan ini sama seperti tadi yang potongan pembelian. Jadi harus ada transaksi sebelumnya yang kita perhatikan. Nah, contoh transaksinya di tanggal 10 Mei diterima pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 8 Mei 2019. Maka kita buat dulu perhitungannya supaya kita tahu, lalu kita akan buat jurnalnya. Maka ini perhitungannya, yang pertama dijual tanggal 8 sebesar 3 juta. Syaratnya 2/10 N/30. Sesudah kita tahu dijual tanggal 8, kita lihat lagi setelah tanggal 8 apakah ada retur atau tidak. Kalau tidak ada retur, ya udah kita langsung lihat apakah ada diskon. Kalau tidak ada diskon berarti ya udah langsung berapa pelunasannya. Tapi kalau ada retur dan ada diskon, itu yang harus kita bikin perhitungannya. Nah, ternyata tanggal 9 itu ada retur sebesar 500.000. Maka jumlah yang harus kita terima, ini bukan jumlah utang yang dilunasi ya, tapi jumlah piutang yang harus kita terima itu adalah 2.500.000. Nanti ini kalian perbaiki. Jadi 2.500.000 ini yang harus kita terima. Nah, sekarang kita masuk lagi ke step berikutnya, apakah ada diskon? Kita melihat diskon itu dari mana? Dari syarat pembayaran. Syarat pembayarannya yang mana? 2/10 N/30. Nah, berarti dibeli tanggal 8, dilunasi tanggal 10. Berarti kan masih masuk masa diskon, masih 2 hari setelah tanggal transaksi. Jadi kita akan memberikan diskon sebesar 2%. Maka 2% dari 2.500.000, bukan dari 3 juta. 2% dari 2.500.000 itu adalah 50.000. Maka yang harus kita terima itu adalah 2.450.000. Itu perhitungannya. Berikutnya kita masuk ke jurnalnya. Maka jurnalnya adalah kas yang kita terima itu adalah 2.450.000, kemudian ada potongan penjualan 50.000 pada piutang 2.500.000. Nah, potongan penjualan ini adalah bagian dari beban. Kenapa itu jadi beban? Kan gini, kenapa kita kasih diskon? Supaya memang kita menarik pelanggan. Jadi kita ngasih diskon berarti kita harus siap dengan kalau misalnya memang si pelanggan itu mengambil diskonnya gitu. Nah, dan itu nanti akan dilimpahkan kepada beban. Jadi beban bertambah di mana di debit, maka ini akan jadi beban. Tapi jangan ditulis beban potongan penjualan, bukan beban yang kayak gitu dan ditulis di sini, tapi dituliskan aja potongan penjualan sebesar 50.000. Jadi istilahnya yang 50.000 ini ditanggung oleh perusahaan. Gitu. Untuk potongan penjualan. Berikutnya adalah beban angkut penjualan. Jadi beban angkut penjualan ini sama cara pencatatannya dengan beban angkut pembelian. Jadi jurnalnya apa? Kalau misalnya ada transaksi pembayaran beban angkut penjualan, jurnalnya adalah beban angkut penjualan pada kas sebesar 150.000. Tapi penulisan bebannya ditulis secara detail ya, apakah beban angkut pembelian atau beban angkut penjualan. Itu dia untuk beban angkut penjualan. Oke. Ini untuk tugas kalian, silakan buat jurnal umum untuk transaksi PD Sumber Kencana, dan ini transaksi yang kemarin saya sertakan juga di video pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan ini kalian harus membaca transaksinya baik-baik, lalu harus bisa menghubungkan apakah transaksi ini ada berhubungan dengan transaksi 2 atau 3 transaksi sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya di transaksi ini ada tidak dituliskan angkanya, maka jangan tanya saya. Tetapi apa? Silakan cek transaksi sebelumnya dan hitung sendiri. Contohnya itu di transaksi tanggal 13. Ini transaksi tanggal 13 itu ada 2 ya, memang ada 2. Nah, transaksi tanggal 13 yang 2 ini, kemudian transaksi tanggal 14 dan transaksi tanggal 28 itu tidak ada nominal. Maka silakan cari sendiri, silakan cek lagi ke atas transaksi mana yang sebelumnya terjadi yang berkaitan dengan toko yang bersangkutan gitu. Jadi dicek transaksi-transaksi sebelumnya. Silakan ini kalian kerjakan. Teknik pengumpulannya nanti, pengumpulan tugasmu dan jangka waktunya akan saya umumkan di Google Classroom. Kalau memang masih belum paham, boleh ditanyakan di grup WhatsApp.
Thank you.